Niatnya mau permalukan timnas Indonesia, rival cerewet ini malah malu sendiri. Filipina kelimpungan, keputusan STY andalkan pemain U22 di Piala AFF 2024 sudah tepat? PSSI mainkan kartu as demi Rafael Strijk bela Garuda di Piala AFF 2024. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Para penggemar timnas Indonesia bereaksi setelah salah satu netizen Malaysia menyindir pencapaian skuad Garuda yang belum pernah juara di Piala AFF. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang belum pernah menjuarai Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan mereka sejak tahun 1996 silam. Pencapaian terbaik skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini adalah menjadi runner-up yang berhasil ditorehkan sebanyak 6 kali. Berstatus sebagai negara yang belum pernah juara, timnas Indonesia pun mendapat sindiran dari sejumlah tim rival jelang Piala AFF 2024 bergulir. Salah satunya datang dari netizen Malaysia yang menyindir rapor timnas Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala AFF. Dilansir dari cuitan akun x.com, @onefootball, terlihat postingan timnas Indonesia yang belum pernah juara dan disandingkan dengan skuad Singapura yang sudah 4 kali angkat trofi. Sontak saja, postingan tersebut langsung mendapat sorotan dan respon dari para penggemar timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia pun memberikan sindiran balasan dan mempertanyakan skuad Malaysia yang tersingkir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga dan sejauh ini sukses bertengger di urutan ketiga klasemen grup C. Arab Saudi ikut UEAFF, nggak pernah juara, nggak pernah lolos grup, tapi langganan main Piala Asia dan 6 kali tampil di Piala Dunia. Singapura 4 kali juara AFF tapi nggak pernah lolos kualifikasi Piala Asia, lolos R3 apalagi. Turnamen regional kok jadi patokan? Tulis akun dari @andrian10s. Sudah iri dengkimu Pak Ci, ya fokus pada timnas negaramu yang nggak punya prestasi itu aja lah Pak Ci. Ledek, Muhammad Mahmud Mutakin. Dikira orang Indonesia ini bakal kepanasan postingan beginian. Sorry, kami ada banyak prestasi yang bisa dibanggakan dan bahkan kami sudah lolos ke Piala Asia di saat kalian masih lagi struggle. Tambah akun dari @tazar. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana penyisihan Grup B, Senin 9 Desember mendatang. Sedangkan Malaysia bakal bertemu Kamboja pada Minggu 8 Desember di Olympic Stadium Phnom Penh. Dan berita selanjutnya, calon lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, yaitu Filipina terancam lemah. Sebagian pemain andalan mereka tak dilepas klub untuk ajang ini. Kenapa ya? Piala AFF diketahui berlangsung di luar agenda resmi FIFA. Alhasil klub berhak menolak pemanggilan pemain ke tim nasional di ajang ini. Hal itu yang kini dialami oleh Filipina. Banyak pemainnya yang berkarir di Liga Thailand tak bisa dilepas karena kompetisi tetap bergulir di tengah Piala AFF 2024. Meski demikian, para pemain kunci seperti kiper Neil Etheridge dari Buriram United, Jefferson Tabinas, Buriram United, Scott Woods, Muang Thong, Aguinaldo, Rayong FC dan juga Kike Linares, Lampun Warrior dipastikan akan tetap tampil pada Desember 2024. Jika pemain utama Filipina absen, mereka beresiko krisis pemain. Masalah serupa juga dialami negara lain. Namun hal ini tidak terjadi pada timnas Indonesia. Berkat keputusan pelatih Shin Tae-yong yang lebih memilih menurunkan para pemain U22. Shin Tae-yong juga telah mengumumkan 33 pemain untuk TC ASEAN Cup 2024 di Bali. Meski mengandalkan skuad muda, beberapa pemain berpengalaman turut dipanggil. Nah, beralih pada berita selanjutnya, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan informasi terbaru bahwa Rafael Strijk bergabung dengan tim di Piala AFF 2024 pada 17 Desember mendatang. Pelatih Shin Tae-yong ingin sang pemain bisa hadir lebih cepat dari itu, sehingga orang PSSI akan meminta bantuan orang penting supaya terrealisasi. Strijk menjadi salah satu nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024 pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Namun, ia baru dilepas Brisbane Roar andai timnas Indonesia lolos ke semifinal pada 26 hingga 30 Desember ini. Dan informasi terkini mengabarkan Strijk sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada 17 Desember. Namun, STY masih ingin supaya sang pemain lebih cepat lagi bergabungnya. Dan update terbaru dari klubnya Strijk, dia akan dilepas pada 17 Desember 2024. Tetapi Coach Shin Tae-yong minta dia lebih cepat lagi bergabung dengan timnas Indonesia. Kami sedang usahakan, jelas Sumarji kepada awak media.
Ya, andaikan datang 17 Desember, strike ini melewatkan 3 pertandingan grup B, yaitu melawan Myanmar pada 9 Desember, Laos 3 hari berselang, dan Vietnam pada 15 Desember 2024. Ia baru bisa membela timnas Indonesia kontra timnas Filipina pada 21 Desember nanti. Di mana hadirnya strike ini tentu menambah kuat timnas Indonesia sehingga dibutuhkan hadir lebih awal. Nah, oleh sebab itu, Sumarji akan meminta bantuan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dekat dengan Brisbane Roar. Sedangkan dari media Vietnam, pelatih Shin Tae-yong berkeinginan untuk memanggil Rafael Struijk lebih awal dari jadwal yang ditentukan, dan hal ini memicu reaksi dari media Vietnam, The Thao 247. Dalam laporan itu, media Vietnam menyatakan bahwa Indonesia merasa cemas dan cemburu terhadap Vietnam yang akan menurunkan skuad terbaiknya termasuk pemain Nguyen Xuan Son. Di mana headline dari The Thao menuliskan, timnas Indonesia langsung memanggil sang bintang Rafael Struijk ketika Vietnam punya Xuan Son. Lebih lanjut, mereka juga menyoroti bahwa Indonesia berusaha memperkuat timnya dengan memanggil striker naturalisasi lebih cepat dari yang diperkirakan menjelang pertandingan penting di penyisihan grup Piala AFF. Pertandingannya akan berlangsung antara Indonesia dan Vietnam pada 15 Desember 2024 di Stadion Puto. Diprediksi akan menjadi laga yang sangat penting bagi kedua tim di grup B, di mana masing-masing tim bertekad untuk menampilkan performa terbaik mereka. Menjadi macan Asia, timnas Indonesia U23 kini memiliki tantangan besar untuk mencapai final Piala Asia 2025. Target Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana timnas Indonesia harus menjadi macan Asia. Langkah itu mulai terlihat dengan lolosnya timnas Indonesia senior hingga timnas Indonesia U17. Dan saat ini kita juga harus bangga karena termasuk 9 negara dari 47 anggota AFC yang punya wakil di semua kompetisi resmi Asia. Itu yang harus terus dijaga hingga cita-cita menjadi macan Asia terwujud. Di mana PSSI juga punya target mempertahankan medali emas, yaitu SEA Games Thailand tahun depan. Dengan pencapaian yang telah diraih, harapan untuk meraih prestasi lebih tinggi juga semakin terbuka lebar. Setiap langkah yang diambil oleh tim harus didukung dengan semangat dan kerja keras untuk mewujudkan impian menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Dan tentu saja wajar target hanya mencapai final. Oleh karena itu, Gus Nul yakin merasa wajar jika PSSI dan juga Shin Tae-yong hanya menetapkan target bagi timnas Indonesia U22 untuk mencapai final Piala AFF 2024. Erick Thohir dan Shin Tae-yong memiliki kecerdasan dalam berdiplomasi serta gemar memberikan kejutan. Target mereka memang hanya untuk mencapai final. Namun, jika mereka berhasil mencapai target itu, tentu gelar juara akan diperjuangkan dengan segala upaya. Pemain muda adalah aset berharga bagi tim. Mantan pelatih Arema ini juga tetap optimis bahwa meskipun timnas Indonesia mengandalkan pemain muda, mereka tetap dapat bersaing dengan tim-tim di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 juga tak murni semua berusia 22 tahun. Skuad ini juga dikombinasikan pemain terbaik dari level senior U20 bahkan U17. Jadi dia juga optimis tim muda ini bisa mencapai final bahkan juara Piala AFF 2024 karena hampir semua pemain bermain di level tertinggi yaitu di Liga 1. Keyakinan tersebut juga muncul karena pelatih melihat potensi besar dari kombinasi pemain yang ada. Dengan adanya pengalaman dari pemain senior, serta semangat dan juga energi dari pemain muda, diharapkan mereka dapat memberikan performa terbaiknya. Selain itu, dengan pengalaman bermain di Liga 1, para pemain juga diharapkan sudah terbiasa dengan tekanan yang ada dalam kompetisi internasional. Hal ini juga menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk bersaing di pentas Piala AFF 2024. Pelatih percaya bahwa sinergi antara berbagai level pemain juga akan membawa tim ke arah yang lebih positif.